Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Andi Nantio, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 PJJ Akuntansi, kelas Akuntansi 205 pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyajian dan distribusi data dan ukuran pemusatan data. Pada kesempatan kali ini, untuk latar belakangnya, yaitu dalam era digital dan globalisasi ekonomi saat ini, data menjadi aset penting dalam pengambilan keputusan bisnis, karena dengan data kita bisa membaca situasi dan dapat merencanakan arah kebijakan untuk bergerak ke depan. Kemudian, latar belakang yang kedua adalah penyajian dan distribusi data merupakan tahap awal dalam analisis statistik. Yang ketiga yaitu ukuran pemusatan data seperti mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus digunakan untuk menggambarkan nilai representatif dari suatu kumpulan data. Selanjutnya, ukuran ini memberikan gambaran umum tentang kecenderungan pusat data dan sangat berguna dalam menyusun laporan keuangan, analisis pasar, dan evaluasi kerja bisnis. Selanjutnya kita masuk ke penyajian dan distribusi data. Secara umum, bentuk-bentuk penyajian data dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama yaitu tabel, yang mana menyajikan data ke dalam bentuk baris atau kolom sedemikian rupa sehingga membentuk informasi lebih kepada peneliti. Yang kedua yaitu grafik, menyajikan data dari tabel tersebut menjadi bentuk visual yang lebih informatif lagi sehingga mudah dipahami dan lebih mudah untuk disajikan dalam bentuk grafik. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis tabel, yaitu ada 3 jenis tabel yang sering umum kita temukan, yaitu yang pertama tabulasi silang. Ini bisa dilihat contohnya di bawahnya, sehingga kita dapat memahaminya dengan baik. Kemudian tabel frekuensi, dan yang ketiga yaitu tabel satu arah. Untuk tabel satu arah, merupakan tabel yang menunjukkan satu variabel atau satu karakteristik saja. Kemudian ke tabulasi silang, yaitu atau sering disebut tabel dua arah, merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan dua atau lebih variabel secara bersamaan. Untuk tabel frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Sementara untuk jenis grafik, ada 4 jenis grafik. Yang pertama yaitu grafik garis, contohnya yaitu di bawahnya, kemudian grafik batang, kemudian plot pencaran, dan yang paling sering kita temukan yaitu grafik lingkaran. Penyajian data ke dalam tabel yang telah kita bahas sebelumnya hanya menunjukkan data berupa angka-angka. Sebagai kelanjutannya, kita dapat membuat penyajian data dari tabel tersebut menjadi grafik-grafik yang lebih menarik dan informatif. Untuk grafik garis atau line chart untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian, sementara grafik batang berfungsi untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai, frekuensi, atau persentase di setiap kelas kategori. Kemudian untuk plot pencaran
merupakan metode presentase secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sumbu vertikal. Pola yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Kemudian untuk grafik lingkaran atau biasa kita sebut dengan pie chart berfungsi untuk melihat perbandingan dalam presentasi atau proporsi. Grafik ini juga mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean dari sekumpulan data adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk rumusnya bisa dilihat yaitu jumlah nilai X dibagi dengan banyaknya data. Dan ini ada contohnya penggunaannya. Kemudian untuk ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median atau nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Median sendiri dipengaruhi oleh jumlah data. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dan jika jumlah data genap, maka mediannya adalah mean dari dua bilangan yang di tengah setelah data diurutkan. Contohnya misalkan ada tiga bilangan, maka kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar, dan nilai tengahnya atau mediannya yaitu bilangan kedua dari tiga bilangan tersebut. Sementara jika datanya genap, misalkan datanya 4, kita urutkan dari data terkecil ke terbesar, kemudian kita ambil rata-rata dari dua bilangan tengah, yaitu bilangan kedua dan ketiga, lalu kita ambil rata-ratanya. Untuk ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Modus dinotasikan dengan MU. Mu. Pada pembahasan kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa statistik merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan bisnis karena menyediakan alat untuk mengolah, menyajikan, dan menganalisis data secara sistematis. Dua konsep dasar yang menjadi fondasi dalam analisis statistik adalah penyajian dan distribusi data serta ukuran pemusatan data. Penyajian data adalah proses mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur dan informatif seperti tabel, grafik, diagram. Sedangkan distribusi data mengacu pada cara data tersebar dalam suatu kelompok atau populasi. Tujuan dari penyajian dan distribusi data adalah untuk menyederhanakan informasi kompleks agar mudah dipahami, mengidentifikasi pola dan tren, serta menjadi dasar untuk analisis statistik lanjutan. Sementara itu, ukuran pemusatan data merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan nilai representatif dari suatu kumpulan data. Ukuran ini meliputi mean rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Tujuan dari ukuran pemusatan data sendiri adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan pusat data, mempermudah perbandingan antar kelompok data, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Sebenarnya kedua konsep ini saling melengkapi dalam proses analistik statistik, mulai dari tahap eksplorasi data hingga interpretasi hasil. Dalam ruang lingkup statistik ekonomi dan bisnis, penyajian dan pemusatan data memiliki berbagai aplikasi praktis. Penyajian data digunakan dalam analisis penjualan, produksi, dan tren pasar, sedangkan ukuran pemusatan data digunakan dalam perencanaan keuangan, evaluasi kinerja, dan analisis perilaku konsumen. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan grafik tren penjualan untuk merencanakan strategi pemasaran atau menghitung rata-rata pendapatan untuk mengevaluasi pertumbuhan bisnis. Dengan demikian,
penguasaan terhadap penyajian dan distribusi data, serta ukuran pemusatan data tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga sangat relevan dan praktik dalam praktek profesional di bidang ekonomi dan bisnis. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.